Di antara jajaran pegunungan megah yang menghiasi tanah air, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada berbisik. Namanya Gunung Salak. Bukan karena keindahannya yang kurang atau jalurnya yang tidak menantang. Justru sebaliknya. Gunung ini menyimpan pesona alam yang luar biasa. Namun di balik keindahan itu, tersimpan sebuah reputasi yang membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum menjejakkan kaki di sana. Gunung Salak dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia. Seolah-olah, setiap langkah yang kita ambil di lerengnya adalah sebuah undangan untuk memasuki dimensi yang tak kasat mata. Bagi para pendaki berpengalaman, nama Gunung Salak bukanlah sekadar tantangan fisik. Ini adalah ujian mental dan spiritual. Setiap tempat angker pasti memiliki cerita di baliknya. Begitu pula dengan Gunung Salak. Keangkerannya tidak muncul begitu saja. Salah satu legenda yang paling sering terdengar adalah tentang sebuah kerajaan gaib yang konon berdiri megah di salah satu puncak gunung ini. Kerajaan ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat kuat. Konon pada zaman dahulu kala, terjadi sebuah pertempuran besar di kaki gunung ini. Pertempuran antara dua kerajaan manusia yang memperebutkan wilayah. Arwah-arwah para prajurit yang mati dengan penasaran inilah yang dipercaya masih bersemayam di lereng-lereng gunung. Suara derap langkah kuda di malam hari, atau teriakan perang yang menggema di tengah kesunyian, seringkali dikaitkan dengan kehadiran arwah para prajurit ini. Selain kisah kerajaan gaib dan arwah prajurit, ada juga mitos tentang pasar setan. Di Gunung Salak, pasar setan diyakini berada di sebuah area terbuka yang dipenuhi bebatuan. Mereka yang terpilih bahkan bisa melihat wujud pasar itu, lengkap dengan para pedagang dan pembelinya yang bukan dari dunia kita. Salah satu cerita yang paling sering dibagikan adalah pengalaman seorang pendaki bernama Ardi dan kelompoknya beberapa tahun lalu. Sejak awal pendakian, Ardi sudah merasakan ada yang aneh. Udara terasa lebih berat dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Kejanggalan dimulai saat mereka beristirahat di salah satu pos pendakian. Saat sedang asik berbincang, salah seorang teman Ardi tiba-tiba terdiam. Ketika ditanya, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, ia melihat sosok wanita berbaju putih panjang dengan rambut tergerai sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Awalnya, yang lain menganggapnya hanya kelelahan. Namun, Ardi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia bisa merasakan perubahan energi di sekitar mereka. Puncak keanehan terjadi ketika mereka hampir mencapai puncak. Hari sudah mulai gelap, dan kabut turun dengan sangat cepat. Tiba-tiba, Ardi yang berjalan di barisan paling depan, mendengar suara gemericik air yang sangat jelas. Anehnya, tidak ada sungai atau sumber air di dekat jalur itu. Saat ia berbalik, jalur pendakian dan teman-temannya sudah tidak terlihat, tertelan kabut tebal. Yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, dan suara tawa cekikikan seorang wanita dari kejauhan. Dengan sisa keberaniannya, ia duduk bersimpuh dan memohon ampun dalam hati. Ia meminta maaf jika telah lancang dan tidak sopan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, kabut perlahan menipis. Ia melihat cahaya senter teman-temannya tidak jauh dari sana. Malam hari di Gunung Salak adalah saat di mana semua cerita mistis terasa menjadi nyata. Suasana berubah 180 derajat. Udara menjadi jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Kesunyian begitu pekat, seolah bisa menelan semua suara. Hanya ada suara angin yang berdesir melalui dedaunan. Terdengar seperti bisikan-bisikan lirih yang entah membicarakan apa. Terkadang, dari dalam tenda, mereka bisa melihat bayangan-bayangan aneh yang melintas di dinding tenda, terpantul oleh cahaya bulan atau lampu senter. Ketika mereka memberanikan diri untuk mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan dan pepohonan yang diam membisu. Suara-suara aneh adalah teman setia di malam hari. Selain suara tawa cekikikan yang sering dilaporkan, ada juga suara tangisan pilu seorang wanita yang seolah datang dari balik pepohonan. Perasaan yang paling menakutkan adalah ketika mereka mencoba berinteraksi langsung. Ada cerita tentang tenda yang diguncang-guncang dengan keras di tengah malam, padahal tidak ada angin atau badai. Ada juga yang merasakan seperti ada tangan dingin yang menyentuh pundak mereka saat sedang mencoba tidur. Salah satu fenomena paling umum dan paling membuat bulu kuduk berdiri di Gunung Salak adalah suara-suara tanpa wujud. Suara yang paling sering didengar adalah bisikan. Bisikan ini bisa terdengar sangat dekat di telinga, seolah ada seseorang yang sedang berbicara tepat di samping kita. Selain bisikan, ada juga suara tangisan. Biasanya ini adalah suara tangisan seorang wanita.
Suaranya terdengar pilu dan menyayat hati. Fenomena suara lainnya yang tak kalah menyeramkan adalah suara gamelan atau musik tradisional Jawa. Suara ini biasanya terdengar di malam hari, mengalun lembut di tengah kesunyian. Suara gamelan ini sering dikaitkan dengan keberadaan kerajaan gaib yang ada di gunung tersebut. Seolah-olah para pendaki diberi kesempatan untuk mendengarkan alunan musik dari dimensi lain. Yang paling membuat merinding adalah ketika suara-suara itu meniru suara manusia. Misalnya, suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Gema di antara pepohonan ini adalah cara mereka berkomunikasi. Apapun niatnya, suara-suara tanpa wujud ini adalah bukti nyata dari eksistensi dunia lain yang ada di Gunung Salak. Setelah mendengar semua kisah mistis dan pengalaman mencekam di Gunung Salak, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari? Pelajaran pertama adalah tentang kerendahan hati. Di hadapan alam yang luas dan megah, kita sebagai manusia hanyalah makhluk kecil. Pelajaran kedua adalah tentang keberadaan dunia lain. Ada dimensi lain, ada kehidupan lain yang berjalan beriringan dengan kita. Kisah-kisah ini juga menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Jika kita datang dengan hati yang bersih, niat yang baik, dan pikiran yang positif, alam pun akan menyambut kita dengan ramah. Pada akhirnya, Gunung Salak lebih dari sekadar tujuan pendakian yang angker. Ia adalah seorang guru yang bijaksana. Selama kita membawa niat baik dan rasa hormat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena di balik semua kisah mistisnya, Gunung Salak tetaplah sebuah keindahan ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri dan kita jaga bersama.